Hari ini sambil beraktivitas siang, sambil juga kita berbincang, ngobrol masalah kesehatan gitu ya. Katanya kalau yang namanya kesehatan reproduksi itu bukan hanya miliknya yang sudah jadi ibu atau bapak, tapi sejak awal, termasuk ketika masih remaja dan ketika menjadi calon pengantin. Nah, ini nih yang akan coba kita bahas sampai nanti jelang jam 1 siang. Karena sudah ada Ibu Kasti Nani, STR Bidan, Bidan RSUD Sleman Yogyakarta. Saya manggilnya katanya Bu Ani nih. Coba kita sapa. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Mbak Erna. Selamat siang Nah, Mitra Sehat RSUD Sleman dan pendengar RRI Pro 1 Jogja. iya. Kayaknya kabar sehat Bu. Alhamdulillah Mbak. Oke, alhamdulillah. Iya, Ibu, ini di waktu yang mungkin tidak begitu panjang, kita akan cari tahu mengenai kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin, Ibu. Iya Mbak, siap. Ya, nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung, boleh-boleh saja via line telepon kita di 5803333. Sementara itu WA-nya ke 0811 2711 911. Bu, ini kali di awal bisa juga disampaikan, Ibu. Kan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin. Kenapa sih ini harus kita perhatikan, Bu Ani? Ya, baik. Terima kasih Mbak Erna atas kesempatannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena remaja ini satu di antara enam manusia di dunia ini adalah remaja. Hmm. Populasinya besar juga ya Mbak ya. Ya. Kemudian remaja ini adalah masa di mana terjadi perubahan, Mm-mm. perubahan dari anak-anak menjadi ke arah akan menjadi dewasa, di mana Mm. di dalamnya ada banyak perubahan yang harus kita perhatikan, harus kita dampingi, dan Mm. remaja ini juga akan menjadi cikal bakal atau calon penerus generasi dan juga akan melahirkan generasi-generasi yang tentunya harapannya kita semua akan berkualitas untuk masa depan Indonesia ini, gitu, Mbak. Hmm, oke. Nah, artinya ketika remaja, sebenarnya apa yang harus diperhatikan sih, Mbak atau Bu Ani? Eh, Mungkin salah satunya remaja itu kan memerlukan banyak pendampingan ya Mbak ya. Terus Mm-mm, mm-mm, kemudian tentang kesehatan reproduksi ini sendiri, remaja eh, sebenarnya mereka ingin tahu, mm-mm, cuma banyak dari kita yang sebagai orang tua merasa tabu atau pendidikan kesehatan, kesehatan mm-mm. reproduksi atau pendidikan seksual ini tidak banyak kita berikan sehingga remaja ini yang sebenarnya masa-masa ingin tahu, masa-masa pencarian jati diri ini menjadi takutnya mereka akan terpengaruh hal-hal yang tidak baik karena kita tahu perkembangan teknologi saat ini juga sangat pesat sekali. Sekarang Hmm, dengan 10 tahun yang lalu mungkin sangat berbeda begitu, Mbak. Gitu. oke, oke. Remaja ini artinya kisaran usia berapa ya, Bu ya? Baik, remaja itu menurut WHO sendiri kisaran Mm-mm, usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian menurut Permenkes tahun 2015, nomor 25 itu tidak banyak berbeda ya, itu 10 mm-mm, sampai 18 tahun. Kemudian kalau dari BKKBN sendiri remaja diartikan usia sekitar 10 sampai 24 tahun dengan catatan mereka belum menikah. Sedangkan mm. pengertian remaja sendiri itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan banyak perubahan aspek biologis, Mhm. psikologis, sosial, dan budaya. Ada juga perubahan antara lain munculnya tanda seks sekunder. Tanda seks sekunder yang merupakan tanda maturasi seksual dan reproduksi, di mana diikuti juga suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri, begitu Mbak. Hmm, oke. Tadi kan ada juga yang pada pokoknya adalah yang pasti sampai 24 tahun tapi belum menikah. Betul Tapi sekali ada Mbak. tidak? Ada kan ya yang remaja itu sudah menjadi calon pengantin nih, Bu?
Iya, ada banyak sekali, Mbak. Eh, Data di Indonesia ini juga remaja itu untuk menjadi calon pengantin sebenarnya sudah Indonesia ini sudah ada aturannya ya. Diharapkan untuk menikah itu kalau sesuai Undang-Undang Pernikahan tahun Hmm? 19 nomor Undang-Undang Pernikahan itu nomor 16 Ya. tahun 2019 itu diharapkan menikah pada usia 19 tahun. Kemudian kalau Hmm. dari BKKBN sendiri, menikah diharapkan di usia 21 tahun untuk perempuan dan untuk Ya. laki-laki diharapkan di 25 tahun. Harapannya kalau undang-undang pernikahan di 19 tahun nanti dia Hmm. akan hamil di usia Hmm. yang sehat yaitu sekitar 20 tahun. Sedangkan untuk laki-laki berdasarkan BKKBN umur 25 tahun ini harapannya dia sudah matang secara fisik, emosi, secara ekonomi sehingga bisa mendukung kehamilan istrinya, mendukung kehamilan Hmm. calon ibu tersebut. Harapannya adalah seperti itu sehingga kehamilan ini berjalan sehat, lancar Hmm. dan lahir pula dengan hasil akhir yang baik begitu, Mbak. Ah, oke. Nah, yang menandai reproduksinya adalah mulai baik, kemudian mulai subur. Itu pada remaja usia berapa sih, Mbak? Kalau remaja putri kan katakanlah mendapatkan datang bulan ya, Iya. menstruasi. Jadi Mhm. iya, jadi pada sebelumnya pada remaja itu ada perubahan-perubahan yang dialami selama ini yang kita Mhm. ketahui. Contohnya kalau untuk remaja putri ada perubahan fisik, Mbak. Perubahan Hmm. fisik untuk remaja putri yaitu munculnya menstruasi itu Ya. sebagai tanda seks primer. Kemudian untuk seks sekunder yaitu payudara mulai membesar, Mhm. pinggul mulai membesar dan membentuk. Kemudian ada suaranya lebih halus dan ada tumbuh rambut atau bulu di sekitar kelamin, dan juga ketiak. Kemudian kalau untuk laki-laki itu apa? Salah satunya untuk seks primer yaitu mimpi basah. Nah, Hmm. selain itu untuk seks sekundernya yaitu suara membesar, tumbuh rambut di dada, di ketiak, di kemaluan, juga ada di bagian tubuh yang lain, terus kemudian suara membesar. Kadang perubahan fisik seperti ini seharusnya kita syukuri. Kalau seumpama kita mempunyai anak usia remaja, oh berarti anak saya sudah mulai dewasa dan Mhm. Mhm. perkembangannya sudah sesuai dengan usianya bahwa anak saya sudah mulai tumbuh dewasa. Tapi kadang-kadang hal seperti ini yang tidak kita sampaikan ke anak-anak, kadang Ya. justru mereka malu, misalnya Nah. mengalami mimpi basah, mengalami menstruasi, kadang malu sehingga informasi yang seharusnya didapatkan itu belum didapatkan oleh remaja-remaja tersebut. Kemudian karena ada juga perubahan psikologis, Mhm. seperti remaja ini karena masa pencarian jati diri dari masa anak-anak yang biasanya diatur, didampingi oleh orang tua. Nah, itu cenderung merasa sudah dewasa, merasa ingin tahu, malah justru merasa sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian merasa mudah stres, mudah takut, ingin mandiri dan ingin tahu banyak hal. Hanya kalau memang tidak diarahkan dapat mencari sumber ilmu atau sumber Mhm. pengetahuan dari hal-hal yang tidak benar karena teknologi sekian pesatnya gitu ya Mbak Erna ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini lantas seharusnya bagaimana lingkungan dan keluarga itu bersikap ini, Bu Ani? Karena kan tadi ada ya, ada yang remaja itu penyendiri, pemalu, tapi ada juga yang pemarah. Kan karakternya beda-beda nih. Gitu, Iya, supaya tetap terjaga kesehatan reproduksinya, Bu. iya baik. Mhm. Kalau untuk sebenarnya kita memang harus mendampingi remaja itu. Mhm. Mhm. Untuk beberapa informasi memang harus disampaikan, mulai untuk merubah sesuatu yang dianggap tabu, tapi memang harus disampaikan, Mbak, dengan cara pelan-pelan begitu. Mhm. Seperti contohnya kita akan menyampaikan menstruasi itu apa, yaitu Iya, menstruasi itu iya. proses luruhnya Mhm. dinding rahim
dalam Mm-mm. waktu misalnya 3 sampai 7 hari, kemudian terjadi siklusnya 28 sampai 35 hari. Nah, apa Mm-mm. yang Mm. harus dilakukan saat mens? Misalnya perbanyak air putih, sayur, buah, konsumsi makanan yang banyak mengandung Fe atau zat besi karena Ya. otomatis resiko anemianya tinggi. Kemudian mengganti pembalut jika sudah basah atau 3 sampai 4 jam sekali. Mm-mm. Mm. Kebersihan celana dalam, kebersihan dari alat kemaluan, dan juga cara Mhm. membersihkan kemaluan dari depan ke belakang supaya terhindar dari infeksi-infeksi yang diakibatkan dari kelembaban tinggi, muncul jamur seperti itu, Mbak. Jadi Mhm. kadang mungkin perlu kita lakukan pendampingan, kita informasikan, terus kemudian untuk mimpi basah itu kita Mm-mm. sampaikan bahwa itu juga hal yang wajar terjadi. Alhamdulillah, justru malah kita syukuri karena perkembangannya sudah sesuai dengan umurnya, menginjak dewasa. Lalu bagaimana dengan eh, apa yang harus dilakukan? Misalnya dengan pernah mimpi basah itu Ya. harus mulai mendekatkan diri, membentengi diri karena sudah bisa ibaratnya menghamili begitu ya Mbak ya, karena Mm-mm. Mm-mm. mimpi basah itu kan pengeluaran air mani atau Ya. sperma yang terjadi pada saat tidur secara tidak sengaja karena alat apa ya, karena skrotum atau alat kemaluan anak remaja itu sudah mulai memproduksi sperma. Mhm. Kemudian apa yang harus dilakukan? Mulai menjaga kebersihan diri supaya tidak lembab daerah kemaluannya. Mhm. Kalau sudah muncul rambut, sering dicukur atau menjaga kebersihan, memakai Mhm. celana tidak yang terlalu ketat karena Ya. justru ketat tidak baik, atau kebiasaan membuat daerah sekitar kemaluan panas, misalnya sering Mm-mm. memangku laptop atau Ya. meletakkan benda yang panas, itu kan juga tidak baik untuk alat kelamin pria begitu Ya. Mbak. Jadi Oke. perilaku-perilaku seperti itu yang hal-hal sederhana yang harus kita sampaikan, terutama juga Mhm. eh, ada seksual pranikah. Nah, itu harus kita Mhm. sampaikan. Seperti yang terbaru kita melihat ya Mbak ya, yang Mhm. viral, anak 10 tahun masih SD ya sudah melakukan hubungan seksual Ya. kemudian bersama temannya yang di apa dikenal melalui media Mhm. sosial. Mhm. Lalu dia merasa senang, merasa adalah pengalaman yang menyenangkan. Itu kan menjadi salah satu keprihatinan kita ya sebagai ibu atau tenaga kesehatan atau masyarakat yang seharusnya itu bukan seperti itu begitu Iya, Mbak. iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini nih. Ini tadi kan kesehatan reproduksi pada remaja. Lantas Iya. untuk kalau calon pengantin sendiri, katakanlah sudah ada jadwal, wah saya bulan depan atau mungkin tahun depan segera akan menikah. Nah, ini apa yang harus diperhatikan sih, Bu Eh, Ani? Begitu? Baik Mbak Erna, sebelumnya memang pemerintah kita itu juga sudah apa ya, memberikan perhatian khusus untuk calon Mhm. pengantin, bahwa bahkan 3 bulan sebelumnya itu calon pengantin sudah didata melalui saat ini ada tim pendamping keluarga Ya. yang dulu didahului dibentuk oleh BKKBN ya. Mhm. Itu tim pendamping keluarga itu mencatat apabila ada terutama pasangan yang akan menikah 3 bulan sebelumnya. Nah, Oh. setelah terdata, kita juga akan mencari tahu kapan menikahnya. Kemudian kita juga menjelaskan prosedur menikah itu selain dilapor ke desa, ke KUA, itu juga ke puskesmas. Karena Ya, ada ya. pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Itu tujuannya untuk menyiapkan bahwa calon pengantin ini siap untuk hamil yang sehat. Nah, Hmm. tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti Ya. misalnya untuk kehamilan yang sehat atau kondisi hamil yang ideal. Yang pertama, usia sebaiknya 20 sampai 35 tahun untuk Hmm. menikah, karena untuk organ-organ reproduksi itu sudah siap seandainya akan ada bakal janin yang akan dilahirkan. Kemudian Hmm. jumlah anak, jika hamil itu jumlah anak idealnya kurang dari 3 ya Mbak. Kemudian Oke. untuk jarak Mhm. kehamilan, apabila ingin hamil lagi, hamil berikutnya itu yang bagus adalah lebih dari 2 tahun. Mhm. Kemudian IMT atau indeks massa tubuh Mhm.
tentang apakah orang itu indeks massa tubuhnya kurang, Ya, ya. normal, ya yang bagus kan yang normal. Mm-mm, Rentangnya mm-mm, 18,5 sampai 25. Itu dihitung dari berat badan mm-mm. dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti ketemu angkanya, ketika ketemu angkanya ini kita interpretasikan yaitu ketika 18,5 sampai 25 ini normal. Jadi ini adalah rentang IMT yang bagus untuk hamil. Kemudian riwayat kehamilan sebelumnya idealnya tidak ada riwayat kehamilan yang buruk dan kondisi kesehatan tidak ada kondisi kesehatan yang mengganggu seperti adanya penyakit menular, penyakit tidak Mm-mm, menular, kesehatan mm-mm. jiwa atau kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, ukuran lingkar lengan atas dan Mm-mm, juga kadar HB. Kadar HB mm-mm. bagusnya di atas 11, Mbak. Kalau untuk Oke. lingkar lengan di atas 23,5. Karena saat ini juga sering banyak Mm-mm. remaja itu yang ketika akan menikah justru diet ketat sehingga Hmm, iya, iya. menjadi iya diet Karena ketat pengen biar kelihatan benar-benar jadi ratunya besok ya. iya benar jadi pengen kebayanya itu pas dipakai sehingga kadang tidak memperhatikan itu maka sebelumnya informasi-informasi seperti ini harus kita sampaikan karena resiko yang ditimbulkan juga ketika Hmm? eh, ibu hamil itu kekurangan energi kronis juga berdampak pada dirinya maupun pada anak yang dikandung gitu Mbak. Oke. Baik, baik Bu Ani, ini ada pendengar yang ingin bergabung juga via WA Iya, kita ke 081127119111. Terima kasih untuk Pak Agung. Bagaimana cara pendekatan dan menjelaskan ke anak mengenai sex education atau pendidikan seksual supaya anak memahami dengan baik, nanti tidak masuk dalam lingkungan kenakalan seksual terutama. Bagaimana Bu Ani? iya, Mohon untuk ditanggapi, silahkan. iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya pendidikan seks itu sangat penting ya untuk anak karena anak masih masa pencarian jati diri, masih Mm, pencarian informasi, harapannya tidak bertanya pada seseorang yang salah. ya, Kita harus sebagai orang tua mulai mendekati anak dengan cara kita juga menganggap bahwa hubungan seksual itu bukan semata hanya hubungan suami istri atau hubungan dua orang saja, tetapi itu adalah sesuatu yang memang harus kita sampaikan ke anak mhm, dengan cara bahwa sebenarnya hubungan seksual itu adalah sesuatu yang sakral, Mbak, yang mm, diridhoi oleh Tuhan, yang boleh dilakukan oleh dua orang yang memang sudah resmi menikah begitu dan ya, tujuannya juga sangat mulia untuk menghasilkan atau untuk memperoleh keturunan, untuk memperoleh generasi. Hanya saja kita sampaikan juga itu akan menjadi malapetaka mm, ketika dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan atau dilakukan dengan cara yang tidak benar. Misalnya dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang belum menikah atau dilakukan dengan berganti-ganti pasangan seperti itu. Nah, itu harus kita sampaikan. Terus kemudian seks pranikah itu juga kita sampaikan juga efek-efeknya pada remaja misalnya. Kenapa kok remaja ini sangat tidak boleh sekali sih seks duluan mhm, begitu ya Mbak. iya, iya, Mungkin ini kita karena di timur ya Mbak beda dengan orang mhm, barat. Kalau mhm, di kita itu kan eh, kehamilan remaja itu intinya begini, remaja itu kan sebenarnya masih membutuhkan nutrisi ya Mbak untuk dia iya, bertumbuh dan berkembang berkembang. ya. Mhm, Nah, ketika ada kehamilan atau janin dalam tubuhnya otomatis janin juga membutuhkan nutrisi juga ya. Nah, mhm, jadi mhm, otomatis keduanya akan saling berebut nutrisi itu. Nah, ketika saling berebutan, otomatis keduanya akan ada efek-efek negatif yang ditimbulkan. Misalnya, ibu yang masih remaja hamil itu otomatis dia pertumbuhannya akan terhambat. Harusnya dia mhm, bisa lebih tinggi, tapi karena uh, tulangnya belum sempurna tumbuh sehingga kalsiumnya diambil anaknya, janinnya. Nah, itu otomatis dia juga akan terganggu pertumbuhan tulangnya. Padahal pertumbuhan tulang itu kepadatannya bisa sampai umur 30 tahun bahkan lebih mhm. sesuai uh,
gizi yang diperoleh. Nah, anak juga seperti itu. Ketika dia seharusnya bayi itu mendapatkan nutrisi yang baik, yang banyak. Tetapi ibunya sendiri juga sebenarnya masih membutuhkan. Jadi mereka akan saling berebut Hmm, sehingga oke. dua-duanya justru resiko-resiko itu ditanggung keduanya dan resiko-resiko seperti itu banyak sekali. Kalau ibunya Hmm, bisa persalinannya juga tidak baik, kehamilannya tidak baik. Kalau bayi misalnya seperti berat lahirnya rendah, rendah kurang gitu kemudian ya. iya seperti berat janinnya tidak sesuai Mm-mm. umurnya atau kelainan-kelainan karena pembentukan organ yang belum sempurna karena kurang gizi begitu, Mbak. Oke. Iya, baik itu tadi sekaligus jawaban untuk Pak Agung juga. Iya. Bu Ani juga pendengar, wah ini sayang sekali nih waktunya mepet sekali kita di siang hari ini. Tapi mungkin di akhir perjumpaan kita siang hari ini ada harapan juga begitu ya selaku bidan di RSUD Sleman Yogyakarta khususnya untuk remaja, calon pengantin dan bahkan mungkin keluarga yang ada di sekitarnya supaya reproduksinya tetap terjaga kesehatannya. Bu Ani. Baik, terima kasih, Mbak. Eh, kita juga hari ini akan memperingati Hari Kesehatan Reproduksi ya, Mm-mm, yang jatuh pada tanggal 4 September besok. Tentunya mhm, kita semua juga turut ikut serta untuk mendukung eh, dan menyemangati pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih baik. ya, Kemudian jangan sampai kita mendapatkan penyesalan-penyesalan di masa mendatang akibat mhm. kenikmatan sesaat. Misalnya penyesalan itu Mbak apa aja Mbak? Kalau penyesalan 1 jam misalnya, penyesalan Oke. 1 jam itu jika salah naik angkot. Penyesalan 1 hari itu salah masak. Oke. Penyesalan 1 bulan salah potong rambut. Penyesalan Aha, 1 tahun tidak naik kelas. Penyesalan 2-3 tahun itu salah jurusan kuliah misalnya. Tapi ya. penyesalan seumur hidup, misalnya kita melakukan seks pranikah, kita harus dinikahkan, lalu Hmm, kita salah pasangan. Nah, kehidupannya ke depan anak kurang sehat, anak tidak berkualitas, itu kan adalah mhm. penyesalan seumur hidup. Iya, Mumpung ya. masih muda, lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, cari teman yang positif, hindari-hindari seks pranikah, kemudian menikahlah di usia yang tepat, hindari Mhm, nafsa dan terutama dekatkan diri kita pada orang tua kita dan dekatkan ya. diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentengi Mbak diri Mhm, kita dari hal-hal yang negatif supaya kita tidak menyesal karena masa remaja itu masa kedepannya masih panjang sekali begitu mhm. Mbak. Iya, baik. Baik, Bu Ani, terima kasih sekali sudah bersama dengan kita menambah wawasan kita mengenai kesehatan reproduksi khususnya untuk remaja dan calon pengantin. Tetap semangat, selalu sehat dan sukses senantiasa, Bu Ani. Ya, terima kasih Mbak Erna, sukses selalu. Selamat Iya, siang. selamat siang, Ibu. Nah, pendengar itu tadi Ibu Ani atau Ibu Kastinani STR BDN, Bidan, selaku Bidan RSUD Sleman, Yogyakarta. Kesehatan reproduksi remaja serta calon pengantin.